Banjir Darah di Borobudur bagian ke-10, karya Koh Ping Ho. Surarudira sendiri dengan kelewang diputar-putar di atas kepalanya, lalu menyerang Pancapana kembali. "Dimas Indrayana, mari kita hajar rombongan tikus sawah ini," seru Pancapana. Indrayana tadinya hanya berdiri diam saja menikmati kegembiraan hatinya melihat pangeran itu memberi hajaran kepada rakyatnya sendiri yang menyeleweng daripada jalan kebenaran. Kini melihat sekitar 40 lebih orang itu maju menerjang bagaikan ombak segera kidul, tentu saja ia tidak tinggal diam. Cepat dan terenggina seperti seekor bajing melompat, tubuhnya berkelebat menerjang maju. Kedua kaki dan tangannya bekerja cepat, merupakan 4 baling-baling kitiran besar yang membagi-bagi pukulan dan tendangan. Sekali tangannya bergerak, terdengar teriakan mengaduh, dan seorang lawan jatuh terjengkang dengan kepala benjol, dan sekali kakinya terayun, terlemparlah tubuh lain pengeroyok sehingga jatuh berdebuk sambil peringisan karena pantatnya menimpa batu. Surarudira mengamuk hebat dan menyerang Pancapana dengan gerakan kelewang yang cukup dahsyat. Pancapana dengan tenaga menyambut serangan si brewos ini dengan tangan kosong. Pangeran ini memperlihatkan kegesitannya bagaikan seekor burung serikatan. Ia bergerak mengikuti sinar kelewang yang menyambar-nyambar, sehingga Surarudira merasa terheran-heran. Beberapa kali kelewangnya seakan-akan sudah pasti mengenai tubuh lawan. Akan tetapi tubuh lawan itu melesat dan dapat mengelak dengan cepatnya. Berdirilah bulu tengkuknya karena ia seperti melawan dan berkelahi dengan sebuah bayangan setan. Akan tetapi Surarudira adalah seorang kasar dan gagah yang belum pernah mengenal arti kata takut. Ia mengamuk semakin hebat, sengaja ia berdiri sejenak untuk memandang kepada lawannya dengan tajam. Ketika ia melihat pemuda itu juga berhenti berdiri di depannya sambil senyum mengejek, secepat kilat kelewangnya menusuk dada Pancapana. "Mampus kau!" serunya. "Hai!" Pancapana tidak mengelak, hanya memiringkan sedikit tubuhnya dan membuka lengan kanannya sehingga kelewang itu masuk di bawah lengan kanannya. Pancapana menggunakan kesempatan itu untuk majukan tubuhnya dan seketika lengan kanannya diturunkan dan menjepit. Maka tangan Surarudira yang memegang kelewang itu telah terjepit di bawah pangkal lengan kanannya. Surarudira berusaha membetot tangannya akan tetapi sama sekali tidak berhasil. Kempitan itu luar biasa erat dan kuatnya. "Lepaskan!" teriaknya sambil merontak. Akan tetapi Pancapana hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. Surarudira marah sekali dan kini tangan kirinya yang dikepal sebesar buah kelapa itu menyambar hidung Pancapana. Pemuda itu menggerakkan kepalanya ke belakang dan dari belakang menangkap tangan kiri itu sehingga kini Surarudira tertangkap dengan kedua tangan di belakang tubuh. Tangan kanan masih dikempit, sedangkan tangan kiri dipuntir ke belakang. "Menyerahkah kau?" kata Pancapana sambil menarik tangan kiri si brewok itu ke atas. Peluh berkumpul di kening Surarudira karena ia menahan sakit. Akan tetapi dengan bandel ia menggeleng kepala dan membentak. "Siapa sudi menyerah? Aku masih belum kalah." Gemas juga hati Pancapana melihat kebandelan ini. Ia merasa suka kepada orang kasar ini karena ternyata gagah berani dan juga ilmunya berkelahi tidak lemah. Akan tetapi kalau orang ini tidak diberi hajaran keras, sukarlah untuk menundukkannya. Ia lalu melepaskan pegangannya, mendorong tubuh lawan itu ke depan, dan memberinya sebuah tendangan pada pantat Surarudira dengan keras. "Aduh!" Baru kali ini semenjak perkelahian tadi, Surarudira terdengar mengaduh karena sesungguhnya tendangan itu amat keras dan mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya terhuyung-huyung dan betapapun ia mengerahkan tenaga untuk menahan agar jangan sampai roboh, namun akhirnya ia terjungkal juga. Surarudira benar-benar harus dikagumi karena keberanian dan kebandelannya. Ia merasa amat sakit pada tulang belakangnya, akan tetapi ia masih juga bangun kembali dengan sinar mata yang menyala-nyala, tanda belum mau takluk. Ketika ia berjalan menghampiri lawannya lagi, ia merasa pantat dan punggungnya demikian sakit sehingga jalannya agak mengangkang. Namun biarpun jalannya sudah mengangkang,
masih tetap ia menyerang lagi dengan klewangnya dan serangannya masih berbahaya. Kalau bukan Pancapana yang diserang, tentu serangan ini masih akan dapat mengorbankan nyawa lawannya. Pancapana sendiri merasa heran dan kagum. Tendangannya tadi bukanlah tendangan biasa, akan tetapi ia mengarah urat lawan yang penting, sehingga tendangannya telah membuat tulang dan urat lawannya bagian belakang menjadi terkelecoh. Bagaimana si brengos ini masih sanggup menyerang lagi? Melihat kekerasan hati ini, Pancapana lalu menerjang dan sebuah tempilingan tangan kirinya yang disertai aji kesaktian mampir di kepala Surarudira sehingga tanpa bisa berteriak lagi, tubuh yang tinggi besar itu berputar beberapa kali dan jatuh terjerembab di atas tanah. Pancapana memandang tubuh lawannya dengan senyum di bibir. Akan tetapi tiba-tiba senyumnya menghilang ketika ia melihat Surarudira bergerak dan berajab lalu bangun kembali. Bukan main. Pukulannya tadi disertai aji besi kuning. Bagaimana bisa si brengos ini masih sanggup dan bangkit kembali? Ajinya itu kalau dipukulkan, biarpun lawannya memiliki ilmu kekebalan, tentu tak akan mampu menahannya. Dengan mata terbelalak kagum, Pancapana melihat tubuh tinggi besar itu bangkit kembali. Surarudira memang kuat tubuhnya. Ketika pukulan tadi mampir di kepalanya, ia merasa seakan-akan 7 petir menyambar kepalanya dan untuk sesaat, dunia menjadi gelap gulita di depan matanya. Akan tetapi, ia masih dapat mengeraskan hatinya dan bangkit kembali. Namun ketika ia sudah dapat berdiri, tiba-tiba bumi yang dipijaknya terasa berputar-putar. Di depan matanya tampak 1001 bintang besar kecil berjoget, dan telinganya mendengar bunyi lengking dan hiruk pikuk. Karena itu, kepalanya terasa pening sekali dan berat, seakan-akan kepalanya telah berubah menjadi besi yang amat berat dan akan jatuh. Kedua kakinya masih mencoba untuk menahan, akan tetapi tetap saja tidak kuat. Ia berputaran beberapa kali dengan kedua manik mata mendekati hidung, kemudian jatuh lagi terlentang tanpa dapat berkutik kembali. Ketika beberapa lama kemudian Surarudira siuman kembali dari pingsannya dan membuka mata, ia terkejut melihat betapa kedua orang pemuda yang tampan itu mengamuk bagaikan 2 ekor Garuda Sakti, menyambar-nyambar dikeroyok oleh puluhan burung pipit yang sama sekali tidak berdaya. Jangan kata terkena patukan atau cengkraman burung-burung Garuda itu, baru terdorong oleh sambaran angin kibasan sayapnya saja, burung-burung pipit itu telah terpental jauh. Di sana-sini tubuh para anggota perampok itu malang melintang, tumpang tindih dan mengaduh-ngaduh. Ada yang benjol kepalanya terkena tempiling, patah tulang lengan ketika mencoba menangkis pukulan kedua anak muda itu, mulas perutnya karena sambaran ujung kaki, bahkan ada yang sesak nafasnya terkena sodokan jari tangan. Melihat keadaan ini dan betapa sisa anak buahnya yang juga nekat-nekat dan berani-berani seperti pemimpinnya, Surarudira lalu berseru keras, "Anak-anak, tahan! Menyerahlah kepada ksatria gagah perkasa ini." Mendengar komando ini, semua anggota perampok yang tadi masih melakukan perlawanan dengan nekat, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan menyatakan takluk. "Surarudira," berkata Pancapana dengan suara keren, "melihat kau dan anak buahmu, agaknya kalian bukan perampok-perampok biasa dan pernah pula menerima pendidikan dalam ilmu perang. Mengapa kalian tidak mempergunakan kepandaian itu untuk membela kerajaan Mataram, bahkan menimbulkan kekacauan dan menjadi pengganggu serta perusak keamanan?" Surarudira yang kini telah berdiri kembali dengan tubuh masih terasa sakit-sakit, menjawab dengan angkuh, "Untuk apa aku harus membela kerajaan Mataram yang dipegang oleh Raja Lalim? Biarlah Mataram biar runtuh daripada dikuasai oleh raja yang tidak tahu kewajiban. Dulu ketika Sang Prabu Sanjaya masih memegang pemerintahan, kami adalah sepasukan pegawai yang setia. Kami berani mengorbankan nyawa kami untuk membela Mataram yang jaya. Kalau saja Mataram dipegang oleh keturunan Sang Prabu Sanjaya." Berdebarlah jantung Pancapana mendengar ini, akan tetapi tiba-tiba Indrayana mendahului dan bertanya kepada Surarudira, "Benarkah kau dulu mengabdi kepada Sang Prabu Sanjaya?" "Mengapa aku harus berbohong?"
Tahukah kau bahwa Sang Prabu Sanjaya mempunyai seorang putra? Tentu saja, namanya adalah Pangeran Pancapana. Akan tetapi, semenjak kecil telah lenyap, mungkin terbunuh oleh Sang Prabu Panamkaran. Bodoh, bentak Indrayana. Surarudira dan kalian semua, bukalah matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Ia menunjuk dengan ibu jarinya ke arah Pancapana. Perhatikanlah baik-baik. Tidak adakah persamaan antara wajahnya dan wajah mendiang Sang Prabu Sanjaya? Semua mata memandang kepada Pancapana dan terdengarlah seruan-seruan heran dan kaget. Serupa benar dengan mendiang Sang Prabu Sanjaya. Dia Sang Prabu sendiri ketika masih muda. Demikian terdengar seruan-seruan. Ya jagat Dewa Batara, serunya. Raden, katakan terus terang. Siapakah sebenarnya kau ini? Pancapana tersenyum. Adindaku Indrayana telah mengatakan tadi, mendiang Sang Prabu Sanjaya adalah Ramandaku. Untuk sekejap suasana menjadi hening dan semua orang menahan napas ketika Surarudira bertanya gagap. Jadi paduka ini Gusti Pangeran? Surarudira lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Diikuti oleh semua anak buahnya. Dari kedua mata kepala perampok yang kasar dan gagah itu, keluarlah 2 titik air mata karena sangat terharunya. Terharu pula hati Pancapana melihat hal ini. Ternyata ucapan gurunya, Panembahan Bayumurti, benar. Masih banyak orang-orang yang tetap setia kepada Mataram, terutama kepada mendiang ayahnya yang berarti juga kepadanya. Bahkan perampok-perampok kasar ini pun masih setia. Hal ini menggugah semangatnya dan Pancapana lalu berkata keras. Sudahlah, tak perlu segala kelemahan hati ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertangis-tangisan. Mataram berada di ambang pintu neraka, di pinggir jurang kehancuran. Siapa lagi kalau bukan kita anak-anak Mataram yang membangunnya kembali? Mataram sedang berada dalam bahaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus menolongnya? Nah, siapa di antara kalian yang mau ikut denganku? Pangeran Pancapana, putra mahkota Mataram. Serentak semua mulut orang-orang di situ berseru hampir berbareng. Hamba ikut, hamba ikut. Pancapana girang sekali melihat hal ini, dan ia lalu turun tangan bersama Indrayana, memberi pertolongan kepada mereka yang menderita luka, memulihkan kembali otot-otot yang keseleo, menyambung kembali tulang-tulang patah, dan membebaskan pengaruh keampuhan bekas pukulan mereka. Setelah menolong mereka semua dan juga memulihkan kesehatan Surarudira, si brengos ini lalu menceritakan keadaan Mataram yang masih terkurung oleh musuh yang kuat, yakni Bupati Yudasena. Memang Bupati Yudasena amat tangguh dan sakti, Gusti Pangeran Pancapana. Akan tetapi hamba belum pernah mencoba tendaganya. Jangan khawatir Gusti. Kalau Gusti menghendaki, hamba akan sanggup menghadapi Yudasena, kata Surarudira yang tabah itu. Berapa banyakkah pasukan Yudasena yang mengepung Mataram? Menurut berita yang hamba dengar, sedikitnya ada selaksa orang. Kalau begitu, mari kita cepat-cepat pergi ke Mataram, mengumpulkan tenaga-tenaga bantuan dari Rama Prabu dahulu. Kemudian baru kita membantu Paman Prabu Panamkaran, kata Pancapana. Semua bekas perampok itu menyatakan setuju. Akan tetapi, Paman Surarudira, apakah benar-benar engkau dan kawan-kawanmu sudah tetap hendak mengikut dan membantu dengan hati setia? Hamba bersumpah, Gusti. Tak perlu bersumpah. Hanya harus kau ketahui bahwa aku dan Dimas Indrayana adalah orang-orang miskin. Bahkan sekarang pun kami merasa lapar karena sejak tadi belum makan. Apakah kalian sanggup menderita sengsara dalam mengikuti perjalanan kami ke Mataram? Tiba-tiba Surarudira tertawa gelak-gelak. Hahaha, ampun Gusti Pangeran. Mengapa Paduka berkata demikian? Jangankan baru haus dan lapar, biarpun harus berkorban nyawa, hamba Surarudira dan kawan-kawan hamba yang 40 jumlahnya ini akan bersedia mengikuti dan membela Paduka
sesembahan semua kaula Mataram." "Bagus, Paman Sura. Kau benar-benar seorang panglima sejati. Ayo kita berangkat." "Siap, Gusti." Maka berangkatlah Pancapana dan Indrayana diiringi oleh Surarudira dan pasukannya. Ketika mereka melewati dusun-dusun, Surarudira memperkenalkan Pangeran Pancapana kepada penduduk dusun, sehingga ramai orang menyambut Pangeran Pati ini, menyambut dengan penuh penghormatan, penuh harapan bahwa pangeran akan mendatangkan bahagia pada Mataram dan rakyatnya. Hidangan-hidangan dikeluarkan orang tanpa diminta lagi. Makin dekat dengan Mataram, makin banyaklah pengikut Pancapana. Bahkan para panglima tua yang dahulu mengabdi kepada Sang Prabu Sanjaya, lalu datang membawa pasukan mereka menggabungkan diri, sehingga kini Pangeran Pancapana mempunyai sebuah pasukan besar yang amat kuat, terdiri tidak kurang dari 1/2 laksa orang. Barisan besar ini masih berkembang lagi ketika dengan cepat bergerak ke ibu kota Mataram yang masih terkepung oleh pasukan-pasukan Yudasena. Sudah 9 bulan lebih barisan-barisan Yudasena mengepung Dieng di mana terletak pusat kerajaan Mataram. Mataram telah kehabisan senapati-senapatinya karena semua orang yang maju menghadapi Yudasena terpukul kalah oleh bupati yang digdaya ini. Akan tetapi Yudasena masih ragu-ragu untuk menyerang naik ke atas karena kedudukan benteng Mataram masih amat kuat terjaga oleh sisa-sisa barisan Mataram. Pernah Yudasena mencoba untuk menyerang naik, akan tetapi ia dan barisannya disambut dengan anak-anak panah dan batu-batu yang datang melayang dari atas bagaikan hujan lebat, sehingga terpaksa mereka turun kembali, mendirikan pesanggrahan di kaki bukit dan mengepung benteng Mataram. "Biarkan mereka mati kelaparan, akhirnya tentu menyerah kalah tanpa kita bersusah payah," kata Yudasena kepada para senapatinya. Seluruh penduduk dan kaula Mataram yang terkepung merasa gelisah. Akan tetapi Sang Prabu Panamkaran sendiri masih saja enak-enak menghibur diri dengan para selirnya, seakan-akan pengurungan itu tidak mengganggunya sedikit pun juga. Padahal sebetulnya di dalam hatinya, ia merasa amat gelisah dan khawatir. Akan tetapi, ia merasa yakin bahwa betapapun juga, Yudasena tak akan membunuhnya. Hanya akan merampas kedudukannya yang sudah tak dipedulikannya lagi itu. Oleh karena itu, dalam saat terakhir dari kejayaannya, mengapa harus bersusah hati? Lebih baik bersenang-senang selagi masih bisa. Sang Prabu Panamkaran belum tua benar. Akan tetapi tubuhnya sangat ringkih dan lemah. Dalam kekuatan penjagaan kerajaan, ia hanya mengandalkan 2 senapati tua, yakni Senapati Bandudharma dan Bandupati. 2 orang kakak beradik yang semenjak pemerintah Prabu Sanjaya dahulu telah menjadi senapati di Mataram. 2 orang senapati inilah yang dulu membantu Panamkaran untuk menduduki tahta kerajaan dan mengejar-ngejar Pangeran Pati Pancapana. Bahkan mereka berdua telah menyerahkan putri-putri mereka untuk menjadi selir dari raja itu, agar mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Memang benar, keduanya kini telah menjadi panglima tertinggi, juga merangkap patih dalam. Berkat pengalaman dan kepandaian kedua orang senapati tua inilah, maka sampai sedemikian jauh, Mataram masih dapat dipertahankan oleh Senapati Bandudharma serta adiknya Bandupati yang juga mempertahankan benteng dari serbuan Yudasena. Sungguh pun Prabu Panamkaran sama sekali tidak memusingkan pengepungan Yudasena itu, namun kedua senapatinya ini merasa amat gelisah. Mereka mengandalkan kedudukan dan kemuliaan mereka kepada Sang Prabu Panamkaran saja. Kalau Mataram dikuasai oleh raja lain, tak mungkin mereka berdua akan dapat mempertahankan kedudukan dan kemuliaannya. Maka mereka berlaku nekat dan hendak membela Mataram dengan mati-matian. Bukan Mataram, bukan rakyatnya ataupun kedudukan rajanya yang penting, akan tetapi kedudukan dan pangkat serta kemuliaan mereka sendirilah yang mereka pertahankan mati-matian. Banyak di antara para prajurit Mataram yang telah melarikan diri, dan hanya berkat penghamburan uang dan hadiah belaka yang membuat sebagian besar masih bertahan dan menjaga benteng itu. Hampir setiap hari terdengar suara seruan-seruan dan tantangan-tantangan dari Yudasena. Tantangan yang disertai makian-makian pedas. Akan tetapi, pihak Mataram yang mengakui kelemahan sendiri
dan hanya mengandalkan kedudukan benteng yang amat kuat, tidak mau dan tidak berani melayani tantangan itu. Setelah Senapati Bandudharma roboh dan digotong dalam keadaan luka-luka, kalah oleh Yudasena yang didaya, siapa lagikah yang berani menghadapi bupati itu? Pada suatu malam gelap gulita, seorang muda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan bergerak bagaikan seekor ular, menyelinap di antara pohon-pohon dan tetumbuhan, berhasil melampaui penjagaan para barisan pengepung, dan kemudian bagaikan seekor kijang, ia berlari cepat sekali mendaki bukit. Beberapa orang penjaga di benteng Mataram ketika melihat berkelebatnya bayangan hitam, lalu menyerang dengan anak panah, akan tetapi dengan mudah saja pemuda itu menerkam anak panah tadi dengan tangannya sambil berseru, "Prajurit-prajurit Mataram, jangan salah sangka. Aku bukanlah musuh, dan kedatanganku membawa berita baik. Bawalah aku menghadap Sang Prabu." Pemuda ini bukan lain adalah Indrayana sendiri. Sebagaimana diketahui, Pancapana berhasil mengumpulkan prajurit-prajurit yang dibantu oleh panglima-panglima tua, dan akhirnya pangeran ini sampai di perbatasan Mataram. Ia sengaja berhenti di tempat yang agak jauh dari pesanggrahan Yudasena dan bala tentaranya. Karena sebelum menyerang dan membebaskan Mataram dari kepungan mereka, para panglima tua hendak menyampaikan syarat dan tuntutan kepada Sang Prabu Panamkaran lebih dahulu. Maka ditulislah surat oleh para panglima itu, ditandatangani oleh 11 orang panglima-panglima tua dari Mataram. Kemudian mereka menemui kesukaran dalam memilih siapa orangnya yang dapat mengantarkan surat itu kepada Sang Prabu Panamkaran. Bukit di mana kerajaan itu terletak telah dikurung oleh barisan musuh, maka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk menerobos penjagaan rumah itu dan naik ke bukit. Tak seorang pun di antara mereka, sungguh pun banyak yang mengajukan diri, dapat dipercaya akan berhasil melakukan tugas berat ini. Bahkan Surarudira sendiri yang memaksa untuk membawa surat itu tidak diperkenankan oleh Pancapana. Akhirnya Indrayana maju, dan tentu saja Pancapana setuju sekali, karena ia yakin bahwa adik seperguruannya ini pasti akan sanggup melakukan pekerjaan itu. Demikianlah dengan gerakan-gerakannya yang amat gesit, Indrayana bergerak di malam gelap itu, dan akhirnya dapat juga mencapai puncak bukit serta berada di luar benteng. Para penjaga setelah melihat dengan jelas bahwa pendatang itu hanya seorang pemuda yang tiada berkawan, lalu membuka pintu benteng dan memperkenankan Indrayana masuk ke dalam benteng. Begitu ia melangkah masuk, setengah lusin prajurit penjaga menyergapnya. 4 menangkap kaki tangannya, seorang memeluk pinggangnya, dan seorang lagi memiting lehernya. "Menyerahlah sebagai tawanan sebelum putus lehermu," seorang di antara mereka mengancam. Bukan main mendongkolnya hati Indrayana menghadapi penyambutan yang tak disangka-sangkanya ini. Ia mengerahkan tenaganya, dan sekali ia menggoyang tubuh dengan gerakan melempar, 6 orang penyergapnya itu terpelanting ke kanan kiri lalu jatuh bergulingan. "Kurang ajar," bentak Indrayana. "Aku datang membawa berita pertolongan, akan tetapi kalian menyambut dengan serangan. Butakah mata kalian memaksakan dan menganggap aku sebagai musuh? Ayo majulah. Jangan maju seorang dua orang, kerahkan seluruh barisanmu. Aku, Raden Indrayana, tak akan mundur selangkah pun." Para penjaga terkejut menyaksikan kehebatan sepak terjang pemuda tampan ini. Apalagi ketika mendengar ucapannya yang gagah, mereka lalu menjadi gentar. Seorang kepala pasukan yang telah agak tua usianya lalu bertanya, "Anak muda, kau datang di malam gelap, tentu saja mencurigakan hati kami. Sesungguhnya engkau diutus oleh siapakah dan ada keperluan apa?" "Nah, sedikitnya kalian harus bertanya dulu sebelum turun tangan secara sembrono dan serampangan," Indrayana menegur dengan gemas. "Maafkan kami, anak muda," kata penjaga kepala itu. "Musuh telah terlalu mendesak, sehingga anak buahku merasa kurang sabar dan gelisah. Sekali lagi, siapakah yang mengutusmu naik ke sini?" "Buka telinga kalian baik-baik. Aku adalah Raden Indrayana, utusan dari Pangeran Pancapana." Semua prajurit yang mendengar nama ini menjadi pucat dan memandang dengan mata terbelalak. "Tak mungkin. Gusti Pangeran sudah meninggal dunia ketika masih kecil."
Memang demikian sangkaan orang, kata Indrayana. Akan tetapi pada saat ini Gusti Pangeran Pancapana telah datang bersama para panglima Mataram tua yang gagah berani, diikuti oleh barisan kaula Mataram yang setia dan yang hampir selaksa orang jumlahnya. Tiba-tiba bersoraklah semua orang yang mendengar ucapan ini, dan dengan meriah mereka menyambut Indrayana. Ribuan macam pertanyaan dihujankan kepada Indrayana, akan tetapi pemuda ini berkata, "Tidak ada gunanya semua pertanyaan itu dijawab. Kelak kalian akan tahu sendiri. Sekarang lebih baik bawalah aku ke hadapan Sang Prabu Panamkaran." Penjaga kepala yang tua itu menggeleng kepala. "Tidak bisa, Raden Indrayana. Tak mungkin menghadap Sang Prabu pada saat seperti ini. Tak seorang pun berani mengganggu Gusti Prabu dari tidurnya." Menghadapi keadaan seperti ini, siapakah orangnya yang masih mementingkan urusan tidur? Indrayana berseru marah. Akan tetapi penjaga itu dengan isyarat tangannya minta agar pemuda ini bersabar. Orang lain boleh bingung dan gelisah sehingga lupa makan, lupa tidur. Akan tetapi Sang Prabu tak boleh diganggu jika sedang berada di kamar beserta semua selir-selirnya. Sambil berkata demikian, sebelah mata penjaga itu dikejapkan kepada Indrayana. Pemuda ini menggigit bibirnya dengan gemas sekali. Pantas saja Mataram menjadi lemah dan menghadapi keruntuhan. Ia menggumam, kemudian ia berkata kepada penjaga kepala itu, "Kalau demikian, biarlah besok pagi-pagi aku menghadap, dan sekarang aku hendak mengasuh dan jangan mengganggu tidurku." Penjaga itu lalu membawanya ke sebuah bilik di tempat penjagaan. Setelah merebahkan dirinya di atas balai-balai, sebentar saja pulaslah Indrayana. "Apa?" seru Patih Bandudharma dengan mata melotot memandang wajah Indrayana penuh kecurigaan. "Pangeran Pancapana masih hidup? Tidak bohongkah kau, anak muda?" Indrayana menantang pandang mata Bandudharma dengan sinar marah. "Untuk apa aku membohong kepadamu? Aku datang sebagai utusan Pangeran Pancapana, putra mahkota Mataram, juga utusan para senopati sepuh dari Mataram, untuk menyampaikan surat ke hadapan Sang Prabu Panamkaran. Mengapa aku harus berbohong? Untuk apa? Lekas bawa aku menghadap Sang Prabu." Indrayana sudah kehilangan sabarnya karena semenjak ia datang di Mataram, orang selalu mencurigainya dan menyambut tidak sebagaimana mestinya. "Serahkan saja surat itu kepada kami sebagai patih dalam dan senapati Mataram. Kami hendak menerima surat itu mewakili Sang Prabu." "Tidak," jawab Indrayana tegas. "Harus tanganku sendiri yang menyerahkan surat ini kepada Sang Prabu Panamkaran. Itu adalah tugasku. Mengapa kalian agaknya tidak rela membiarkan aku menghadap Sang Prabu?" Bandudharma menyeringai. "Kami masih belum percaya penuh kepadamu, Indrayana. Siapa tahu kalau kau adalah seorang pesuruh dari Yudasena yang datang untuk membunuh Sang Prabu." Merahlah muka Indrayana mendengar ini. "Kalau aku benar seorang pesuruh Yudasena, yang kubunuh bukannya Sang Prabu, melainkan kalian berdualah yang semenjak tadi tentu sudah menjadi makanan kerisku." "Bangsat kurang ajar!" seru Bandupati marah sekali. Tanpa memberi peringatan terlebih dahulu, kedua tangannya melayang ke arah kepala. Indrayana menangkap lengan lawan yang memukul itu, membetot, mengayun dan melepaskan. Maka melayanglah tubuh Bandupati keluar dari pendopo kepatihan itu, jatuh berdebuk di atas tanah. Indrayana berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang. "Patih Bandudharma!" bentaknya dengan muka merah dan mata berapi. "Bukan aku yang kurang ajar, akan tetapi kau dan adikmu itulah. Kalian sebagai patih yang sudah tua tentu maklum akan tata susila, maklum bagaimana harus menyambut seorang utusan raja. Kalian tidak menyambut aku sebagaimana mestinya, bahkan berani menghina. Ayo, sekarang kau mau membawa aku menghadap Sang Prabu, atau aku akan menghadap dengan kekerasan?" Melihat kedikdayaan pemuda ini, Bandudharma menjadi gentar juga dan cepat ia mengantarkan Indrayana menghadap Sang Prabu Panamkaran. Bandudharma setelah sadar tadi lalu mengikuti dari belakang tanpa banyak cakap lagi. Seperti juga kedua orang patihnya, Sang Prabu Panamkaran merasa terkejut sekali mendengar bahwa pemuda yang tampan itu adalah seorang utusan dari Pangeran Patih Pancapana.
Akan tetapi ia tidak menyatakan sesuatu dan hanya menerima surat yang dibawa oleh Indrayana, lalu membaca surat itu. Kedua tangannya gemetar dan jantungnya berdebar keras ketika ia membaca surat itu, yang ditulis dengan singkat oleh para panglima tua dari Mataram. Beginilah bunyi surat itu. Sang Prabu Panamkaran, kiranya tak perlu dijelaskan lagi betapa buruk dan lemah keadaan Mataram semenjak Paduka menggantikan kedudukan mendiang Sang Prabu Sanjaya. Pengepungan yang dilakukan oleh pemberontak Yudasena tentu akan menamatkan riwayat Mataram apabila tidak segera dipukul hancur. Kami, 11 orang panglima dari kerajaan Mataram yang pernah mengabdi dengan setia kepada mendiang Sang Prabu Sanjaya dan telah ikut pula membuat Mataram menjadi jaya pada masa itu, telah berkumpul dan bertemu dengan Gusti Pangeran Pancapana, putra mahkota yang berhak penuh menduduki singgasana kerajaan Mataram. Melihat bahaya mengancam Mataram, kami berpendapat perlu sekali untuk menghancurkan musuh Mataram dengan syarat bahwa setelah pemberontak Yudasena dapat kami hancurkan, Paduka harus mengundurkan diri dengan baik dan memberikan hak atas singgasana kepada Gusti Pangeran Pancapana. Kalau Paduka menolak, kami akan membiarkan saja pemberontak Yudasena merampas kedudukan Paduka. Kemudian kamilah yang akan merampas pula singgasana Mataram dari tangan si pemberontak Yudasena. Semua jawaban dapat dipercayakan kepada Raden Indrayana pembawa surat ini. Tertanda 11 orang panglima sepuh Mataram. Setelah membaca surat itu, untuk beberapa lama Sang Prabu berdiam diri, tak kuasa berkata-kata. Apakah dayanya, daripada kerajaan jatuh ke tangan Yudasena, lebih baik diserahkan secara baik kepada Pancapana yang berhak dan masih terhitung keponakan sendiri. Dari Pancapana ia dapat mengharapkan pengampunan dan mungkin kedudukan tinggi sebagai penasehat dan sebagainya. Maka setelah berpikir-pikir, ia lalu berkata, Raden Indrayana, katakanlah kepada keponakanku, Pangeran Pancapana, bahwa hatiku merasa amat terharu bahwa dalam keadaan terjepit ini, dia masih mau membantuku mengusir musuh. Aku sendiri tidak mempunyai putra, maka siapa lagi kalau bukan Pancapana yang menggantikan kedudukanku? Tentu saja singgasana akan kuberikan kepada Pancapana. Ini sudah semestinya. Nah, katakanlah kepada para senapati sepuh dan kepada Pangeran Pancapana agar segera menghancurkan Yudasena. Aku berjanji bahwa setelah ia berhasil mengusir musuh, aku akan mengundurkan diri dan mengangkat dia sebagai Raja Mataram. Giranglah hati Indrayana, kalau tadi ia masih bersikap angkuh terhadap Sang Prabu Panamkaran, kini ia menyembah dengan hikmat. Duhai Sang Prabu, legalah hati hamba mendengar kebijaksanaan Paduka ini. Hamba percaya bahwa tidak saja Gusti Pangeran akan merasa lega, juga para senapati dan prajurit Mataram tentu akan memuji keputusan Paduka ini. Sekarang hamba mohon diri untuk menyampaikan warta menggirangkan ini kepada Gusti Pangeran. Harap Paduka berhati-hati menjaga serangan-serangan musuh dalam selimut, karena di dalam setiap kerusuhan selalu muncul pengkhianat-pengkhianat. Dengan kata-kata yang merupakan sindiran bagi kedua patih itu, Indrayana mengundurkan diri dan kembali kepada Pangeran Pancapana melalui penjagaan musuh dengan gagah berani. Berbeda dengan ketika berangkatnya, kini Indrayana tidak lagi sembunyi-sembunyi, bahkan melewati pasukan Yudasena dengan berani, dan ia berhasil merobohkan dan menewaskan banyak musuh sebelum ia sampai di tempat pasukan Pangeran Pancapana berkumpul. Sementara itu, ketika kedua patih Bandudharma dan Banupati mendengar jawaban Sang Prabu Panamkaran, mereka menjadi terkejut sekali. Kemudian mereka mengundurkan diri dan berunding dengan cepat bersama para pembantu dan perwira lain yang menjadi kaki tangan mereka. Setelah mengadakan perundingan kilat, mereka lalu mengutus seorang perwira untuk diam-diam mendatangi kubu pertahanan musuh di bawah bukit, bertemu dengan Bupati Yudasena. Perwira ini berhasil bertemu dengan Yudasena dan menyerahkan sepucuk surat yang ditandatangani oleh Bandudharma dan Badupati. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.